Ya, gempa bumi yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat kemarin, kita sekarang sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan pelaksana tugas Kapus Datin BNPB, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Pak Muhari, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, dengan Bayu dari Kompas TV. Pak Abdul Muhari, saya tahu Anda baru saja tiba di Cianjur ya. Dengan siapa saja, Pak? Sekarang dengan jajaran yang sudah tiba di Cianjur, Pak Muhari? Ya, kami barusan sampai mendarat di Cianjur menggunakan helikopter bersama Bapak Menko PMK, Bapak Kepala BNPB, dan Ibu Kepala BMKG beserta salah satu anggota Komisi 8 DPR RI. Bersama kami juga kita membawa logistik, tambahan logistik yang sudah bergerak tadi malam. Jadi tadi malam BNPB sudah mendorong logistik, ada 27 tenda, ada logistik permakanan dan kebutuhan dasar, selimut, matras dan lain-lain senilai rupiah 500 juta. Hari ini juga kita bawa tambahannya bersama heli yang nantinya heli ini akan kita standby-kan di Cianjur, Mas Bayu, supaya bisa mendukung distribusi logistik ini untuk menjangkau masyarakat yang terisolir, yang saat ini belum bisa dijangkau dengan darat, maka nanti operasionalnya akan menggunakan heli. Oh, oke. Ya. Nah, Pak Muhari, salah satu yang kemudian kami berharap nanti, saya tahu pasti nanti bersama jajaran yang lain BNPB akan berkoordinasi untuk membuat posko-posko sedemikian rupa agar informasi pun bagi kami media nanti akan tersalurkan dengan baik. Nah, mengenai jumlah korban baik yang meninggal dunia, terluka maupun jumlah korban yang mengungsi, apa yang nanti akan dilakukan untuk pengumpulan datanya, Pak Abdul Muhari, kalau boleh tahu sebagai sebuah rencana dalam beberapa jam ke depan nanti, Pak Muhari? Ya, jadi target pertama itu adalah posko tanggap darurat sudah harus teraktivasi sore ini atau siang ini. Karena posko tanggap darurat ini merupakan kunci untuk bisa satu pintunya informasi yang masuk dan keluar. Setuju. Termasuk juga nanti distribusi logistik, pendataan pengungsi dan lain-lain semuanya akan terpusat satu pintu dari posko tanggap darurat ini. Ini tadi malam sudah kita siapkan, didukung juga oleh BNPB, dan kita harapkan mulai nanti sore konferensi pers yang akan dilakukan oleh Pusdatin Kom BNPB itu sudah berdasarkan data yang keluar dari posko. Jadi kita pastikan nanti tidak ada lagi perbedaan data karena masih belum tervalidasi atau belum terverifikasi dan lain-lain. Ya, sehingga kemudian tidak terjadi kesimpang siuran data begitu ya, Pak Muhari. Ya. Kalau dari data yang kami peroleh, dipegang atau disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat bersama BNPB daerah begitu di Cianjur sejak tadi malam, sekarang ada 162 korban tewas dan ada korban-korban luka serta ribuan korban yang mengungsi. Apakah data ini masih bisa kami pegang untuk saat ini atau mungkin sebetulnya siang nanti akan ada validasi data ini akan kita peroleh juga, Pak Muhari? Baik, terima kasih Mas Bayu. Kami sampaikan bahwa data resmi di BNPB itu korban meninggal 62 orang. Jadi sampai laporan BPBD Kabupaten Cianjur per pukul 6 pagi tadi, itu saya sampaikan korban meninggal di Kabupaten Cianjur itu 62 orang. Kemudian 25 orang masih hilang tertimbun di reruntuhan. Sekitar 700-an orang luka-luka dan 5.405 mengungsi. Jadi data-data inilah yang ada di BNPB yang baru sampaikan oleh Pak Abdul Muhari ya? Oke. Ini data resmi pemerintah, Mas. Ya, oke. Nah, terkait
dengan ada perbedaan yang disampaikan dalam konferensi pers oleh Gubernur Jawa Barat tadi malam yang menyebutkan korban jiwa 162, ini masih kita telusuri. Ya. Yang sepanjang kita konfirmasi ke lapangan itu ada laporan dari petugas salah satu desa yang menyebutkan ada tambahan korban 100 jiwa karena di desa tersebut ada rumah rusak berat itu 100 unit. Nah, ini yang pagi ini kembali tim kita turunkan untuk mengoreksi dan memeriksa serta memvalidasi lagi apakah benar dalam 100 rumah yang rusak itu ada atau menimbulkan tambahan korban jiwa sejumlah 100 orang. Kan tetapi kami sampaikan data resmi BNPB hingga pagi ini pukul 6.00 waktu Indonesia Barat itu jumlah korban meninggal masih di angka 62 orang. Baik, menjadi jelas bagi kami bahwa data dari BNPB ini yang barusan disampaikan Pak Muhari, korban tewas 62 orang sampai pukul 6 pagi tadi masih dipegang sebagai sebuah data resmi pemerintah oleh BNPB dan ada 25 orang yang dilaporkan masih hilang untuk saat ini. Benar. Ya. Ya. Nah, dan saya sampaikan lagi bahwa insya Allah mulai siang nanti sudah akan ada posko menjadi satu suara, satu sumber untuk data para korban ini yang akan dikelola oleh BNPB bersama stakeholder di Cianjur. Mudah-mudahan bisa segera terlaksana, itu harapan kami Pak Abdul Muhari. Nah, evakuasi para korban yang terluka atau mungkin hilang dan lain-lain yang berkaitan dengan dibutuhkannya alat-alat berat, mungkin masih ada jalur yang terisolasi dan lain-lain. Pak Abdul Muhari, ini sudah didapatkan informasinya apakah begitu banyak daerah yang memang masih terisolir, masih harus mendapatkan bantuan segera, bekerja sama dengan Basarnas dan lain-lain? Pak Abdul Muhari, apa yang kemudian akan segera dilakukan seluruh stakeholder mengenai evakuasi para korban yang memang harus segera dalam hitungan jam ini harus segera dilakukan, Pak Muhari? Iya, tadi malam dari jam 19 sampai jam 22.30 kita sudah melakukan rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, Mas Bayu, hampir seluruh kementerian dan badan-badan terkait dengan penanggulangan bencana di tingkat pusat hadir, PUPR, Kemsos, Kemkes, Kemdiknas, dan lain-lain, untuk kita bisa memetakan alat, perangkat, dan sumber daya, baik itu manusia maupun peralatan yang bisa kita terjunkan ke lapangan. Ya. Khusus untuk alat berat, PUPR itu sudah menerjunkan alat-alat berat yang diperlukan sesuai kebutuhan yang didapatkan dari laporan sementara di lapangan. Fokusnya itu untuk membuka kembali akses ke Cianjur lewat Puncak maupun yang dari Bandung. Ini fokus dari alat berat yang diturunkan oleh PU. Kita mengharapkan sebelum tengah hari ini, sebelum siang ini, itu sudah ada hasil yang nanti bisa kita laporkan. Untuk jalan ini saya konfirmasi Pak Abdul Muhari, laporannya tidak ada yang rusak secara infrastruktur, juga tidak ada longsor, tetapi banyak tertutup pohon tumbang. Seperti kami sedang menampilkan ini gambarnya sambil berbincang dengan Pak Abdul Muhari. Jadi jalur inilah yang akan segera dikerjakan oleh PUPR ya, begitu Pak Abdul Muhari? Iya. Iya. Oke. Fokusnya adalah agar jalan yang baik itu tertimbun longsor maupun ada yang mengalami longsoran sendiri di badan jalan itu sudah bisa dilewati minimal, kalaupun harus satu jalur dulu, tetapi paling tidak itu sudah terbuka di hari ini. Iya, ini penting buat logistik dan juga bantuan untuk bisa mengalir. Oke. Pak Abdul Muhari, berkaitan dengan listrik, apakah juga tadi malam sudah sempat dibahas berkaitan dengan seberapa rusak parahnya terputusnya aliran listrik dan seberapa lama nanti ini bisa dikembalikan untuk bisa segera berfungsi di kawasan Cianjur dan sekitarnya di daerah bencana gempa? Pak
Pak Muhari? Iya, untuk pemetaan kerusakan dan bentuk-bentuk dari tindak cepat yang harus kita lakukan ini masih berjalan. Kaji cepat di lapangan kami lakukan dan asesmen situasi, termasuk juga dengan laporan-laporan ada beberapa desa-desa terisolir yang masih belum menerima bantuan. Ini berjalan bersamaan paralel, Mas Bayu. Termasuk juga dengan penghitungan jumlah rumah rusak. Ini juga berjalan paralel, timnya juga sedang ada di lapangan. Hari ini kami sedang melakukan rapat koordinasi di rumah dinas Bupati, tetapi tim di lapangan masih berjalan. Dan satu lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa kita juga sudah menyiapkan dukungan tenaga kesehatan yang diminta oleh Kabupaten Cianjur. Jadi kita lihat kondisi di RSUD itu cukup overload dan ada permintaan kebutuhan dokter, khususnya dokter tulang, karena kita tahu korban gempa ini rata-rata membutuhkan pertolongan cepat terkait dengan apakah itu patah tulang dan lain-lain. Ini juga sudah kita konsolidasikan tadi malam. Dan mudah-mudahan di pagi ini Kementerian Kesehatan sudah bisa menggeser sumber daya yang diperlukan untuk sesuai kebutuhan tersebut ke Cianjur. Oke. Ya. Dan kita juga mengetahui bahwa PMI dan juga ID juga sudah mengirimkan bantuannya. Pak Muhari, berkaitan dengan bantuan-bantuan logistik, apakah dari berbagai pihak ini nanti juga sudah dikabarkan akan masuk, dan bagaimana pengelolaannya nanti bekerja sama dengan... Halo Pak Abdul Muhari? Tampaknya kami terputus sambungan telepon kami dengan pelaksana tugas Kapus Datin BNPB Abdul Muhari yang baru saja tiba di Cianjur bersama Menko PMK, Kepala BNPB, Kepala BMKG dan juga beberapa anggota Komisi 8 untuk segera melakukan reorganisasi berkaitan dengan dibentuknya posko penanggulangan yang akan berpusat di Cianjur nanti untuk menyatukan data dan menyatukan koordinasi untuk pengelolaan bantuan makanan, logistik, serta tenaga-tenaga kesehatan dan segala hal yang berkaitan dengan penanganan para korban. Kami jeda sesaat dan akan kembali lagi dengan Breaking News Kompas TV. Aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala? Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala.